Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, jadi hari ini kita mau membahas sesuatu, yaitu tentang pergaulan sehat dan tidak sehat. Sebelum mulai podcast, kita perkenalkan diri masing-masing dulu ya. Perkenalkan, nama aku Jazah ya. Nama aku Nasya Firdausi Ahla. Nama aku Happy Fatika Kita. Nama aku Aisyah Mira Sofa. Nama aku Safi Bianisa. Nama aku Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sopas. Biasa dipanggil Gugus. Saya nomor absen di kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Rahman Maulana. Biasa dipanggil Faisal. Kelas 10, absen 24. Tahu nggak sih sebenarnya masih banyak loh teman-teman kita ini yang nggak tahu cara membedakan yang mana pergaulan sehat, mana yang tidak sehat. Misalnya nih, mereka tuh nggak tahu dampak-dampak dari pergaulan sehat dan nggak sehat, dan juga gimana caranya kita tetap rukun pada masa ini dan masih banyak lagi. Wah, ternyata banyak juga yang teman-teman. Daripada kelamaan, kita langsung aja ke podcastnya. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengerti dulu apa sih konsep dari pergaulan sehat dan tidak sehat itu. Konsep pergaulan sehat itu proses interaksi yang dilakukan individu-individu atau individu kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Konsep pergaulan sehat itu juga seharusnya dia lebih ditekankan kepada hal-hal yang positif, guys. Oh, ngerti-ngerti. Kalau konsep pergaulan tidak sehat itu gimana? Konsep pergaulan tidak sehat itu kebalikannya. Kebalikan dari konsep pergaulan sehat, yaitu interaksi sosial yang berlangsung untuk menjerumuskan ke hal-hal negatif. Bener banget tuh, Des. Oh ya, aku mau nanya dong, prinsip-prinsip pergaulan yang benar kayak apa sih? Prinsip-prinsip pergaulan yang sehat itu, kita itu harus saling memahami, mengerti, menghargai orang lain, dan gak berprasangka buruk kepada teman-teman. Ternyata pergaulan juga punya banyak prinsip ya. Jadi guys, kita tuh harus benar-benar memilih teman gak sih? Kalau menurut aku sih, kita boleh kok berteman dengan siapa saja, asalkan kita tahu perilaku teman kita. Kalau ke arah positif, maka tanpa kita sadari kita pun kita menjadi positif juga. Kalau kita ke pergaulan negatif, kita akan ke pergaulan negatif juga. Jadi penting banget ya untuk memilih-milih teman. Wah, benar banget tuh. Penting banget kita untuk memilih teman agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, dan tanpa kita sadari, kita akan mempunyai sifat-sifat pergaulan tidak sehat. Nah iya itu, dengan pergaulan yang tidak sehat, seorang akan selalu memikirkan hal-hal yang negatif, suka lupa akan norma dan nilai dalam masyarakat. Kita tuh nggak boleh seperti itu ya teman-teman sekalian. Kita tuh harus punya sifat-sifat pergaulan sehat seperti penanam mulia, pemaaf, dan jauh dari rasa iri dan dengki. Bener banget tuh kata Aulia. Wah, dengan kita bergaul secara positif dan sehat, kita pasti akan menjadi orang yang positif juga. Seru deh kalau punya pertemanan yang lingkungannya selalu positif. Tapi ada nggak sih dampak dari pergaulan? Yang pasti ada dong, Nas. Contohnya dampak dari pergaulan sehat itu, kita bisa mendapatkan energi yang positif. Misalnya nih, jadi lebih percaya diri, terus juga meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Mau tambahin lagi deh, gak cuma itu aja Nas, kita juga bisa menjadi bijak dalam memilih teman. Terus punya rasa setia kawan dan memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai batas tertentu. Jadi pokoknya tuh hal-hal yang berbau positif deh. Oh gitu ya. Terus kalau dampak pergaulan tidak bebas itu apa sih? Nah ini kalau dampak dari pergaulan tidak sehat itu bisa membuat orang bertindak tidak sesuai norma di lingkungan. Terus bisa dibenci sama orang di sekitarnya tuh, dan gak cuma itu aja sih. Pergaulan tidak sehat tuh juga bakal mempengaruhi kesehatan karena mengonsumsi alkohol dan obat-obatan kesehatan. Ih, ngeri banget ya. Jangan sampai kita
ke hal-hal negatif seperti itu. Nah iya, itu benar banget tuh. Dalam pergaulan di kalangan remaja kayak kita juga ada loh, misalnya kita jadi malas buat ngerjain tugas, terus juga sering absen, membuat nilai atau prestasi kita di sekolah jadi menurun. Alhasil bikin malu keluarga nggak sih? Alia ngomongin tadi kalau nyari teman juga harus dipilih-pilih baik buruknya untuk kepentingan diri kita sendiri juga kok. Karena kita itu cerminan dari orang-orang di sekitar kita. Bener banget tuh Put. Wah, nggak kerasa ya, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast pada hari ini. Semoga dengan podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Kita mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.